Oke, kita mulai dari kelas kata numeralia terlebih dahulu ya, atau kata bilangan. Pengertiannya, numeralia merupakan kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya maujud. Maujud itu berarti sesuatu yang berwujud seperti orang, binatang, benda, dan lain sebagainya. Contohnya 1, 2, 3, 100 gitu ya, 1000, dan lain sebagainya. Saya rasa kalian sudah bisa kalau suruh menuliskan contoh numeralia gitu ya, berupa kata bilangan. Oke, kemudian jenis numeralia ya. Jenis numeralia itu ada 3, ada numeralia pokok, numeralia tingkat, dan numeralia pecahan. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, ada numeralia pokok atau disebut juga dengan numeralia kardinal. Ini merupakan bilangan dasar. Jadi cirinya kalau numeralia pokok itu biasanya memberikan jawaban atas pertanyaan berapa ya. Berapa jumlah adikmu? Jawabnya 2. Berapa berapa nilai mata kuliah morfologimu gitu ya, 100. Nah, itu namanya numeralia pokok ya, atau bilangan dasar. Oke, kemudian jenis numeralia yang kedua ada numeralia tingkat, disebut juga dengan numeralia ordinal ya. Cirinya ini numeralia yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang keberapa gitu ya. Kalau tadi yang pokok, numeralia pokok itu memberikan jawaban atas pertanyaan berapa, kalau yang numeralia tingkat memberikan jawaban atas pertanyaan yang keberapa. Nah, biasanya numeralia tingkat ini ditunjukkan dengan adanya penambahan prefiks atau awalan ke pada numeralia pokok ya. Tapi perlu diingat ada pengecualian khusus untuk bilangan 1. Selain ada kata ke-1, dipakai juga istilah pertama. Jadi, kamu anak yang keberapa gitu ya. Berarti jawabannya anak yang kedua. Nah, kedua di situ berarti menunjukkan numeralia tingkat. Contohnya pertama, kedua, ketiga, ke 1000, ke 5000, dan seterusnya. Oke, kemudian jenis numeralia yang ketiga atau yang terakhir itu ada numeralia pecahan ya. Numeralia pecahan ini merupakan bilangan pokok yang dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi pecahan gitu ya. Setengah, 1/5, 2/3, 4/10 gitu ya. 100 gitu dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kelas kata yang kedua ini ada kelas kata adverbia atau disebut juga dengan kata keterangan ya. Kalau di KBBI itu kalian nanti masukkan gitu biasanya adverbia itu ditandai dengan singkatan ADV gitu ya. Coba nanti kalian lihat di KBBI itu kalian masukkan kata keterangannya apa, misal kata sangat, nanti kalian masukkan tuh di belakangnya kata sangat ada istilah ADV, berarti itu termasuk adverbia. Oke, ciri-ciri adverbia ya, yang pertama di situ adverbia merupakan kata ya, jadi dia fungsinya menjelaskan kelas kata yang lain. Dalam hal ini bisa verba, adjektiva, nomina, ataupun numeralia. Sekarang coba dilihat contohnya, ada 4 contoh. Yang dicetak tebal itu merupakan adverbia ya. Yang A ada kalimat Anton sangat mencintai istrinya. Sangat di situ adverbia. Menjelaskan siapa, menjelaskan kelas kata apa, menjelaskan kata mencintai. Mencintai itu merupakan verba. Ya, jadi yang contoh yang A itu adverbia menjelaskan verba. Dalam hal ini kata sangat, adverbia sangat menjelaskan verba mencintai. Oke, kemudian yang kedua ada adverbia selalu. Adverbia selalu di sini dalam contoh yang B itu menjelaskan adjektiva sedih, ya. Kemudian yang C ada adverbia saja. Nah, adverbia saja di sini menjelaskan kelas kata nomina atau kata benda. Dalam hal ini yang dijelaskan adalah kata adik. Jadi saja di situ menjelaskan adik yang termasuk nomina. Kemudian yang D, nah ini ada adverbia hampir. Ya, ada adverbia hampir.
Jangan dicontoh ya Reno, ini masa merokok hampir 2 bungkus sehari. Oke. Jadi ada adverbia hampir ya, di situ menjelaskan kelas kata dua, di mana dua itu termasuk numeralia. Oke, jadi dari contoh itu terlihat bahwa adverbia itu dapat menjelaskan, yang contoh A itu adverbia menjelaskan verba, yang B itu adverbianya menjelaskan adjektiva, yang C adverbianya menjelaskan nomina, dan yang D adverbianya menjelaskan numeralia. Oke, kemudian ciri yang kedua ya, adverbia ini dapat menduduki semua fungsi sintaksis, jadi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, gitu ya. Ada 5 contoh kalimat yang dicetak tebal itu merupakan adverbia. Sekarang dilihat contoh yang pertama, yang A, ada kalimat adik saja selalu menjadi ketua kelas. Nah, di situ ada 2 adverbia, saja dan selalu. Adik saja, di situ saja itu menjelaskan kata adik, itu berfungsi sebagai subjek. Jadi subjeknya itu dalam kalimat A itu adik saja. Kemudian predikatnya selalu menjadi. Selalu di situ adverbia menjelaskan kata kerja atau verba menjadi ya. Selalu menjadi itu predikat. Ketua kelas itu sebagai pelengkap. Oke, kemudian yang B ada adverbia sangat ya. Di situ menunjukkan bahwa adverbianya menduduki fungsi predikat. Adverbia sangat itu menjelaskan kata mencintai ya. Adverbia sangatnya menjelaskan kata mencintai. Mencintai itu verba. Jadi yang B itu subjeknya Anton, sangat mencintai predikat, istrinya sebagai objek. Kemudian yang C ada adverbia hampir ya. Itu menjelaskan kata seluruh gitu ya. Hampir itu menjelaskan kata seluruh. Di situ menduduki fungsi objek ya. Jadi subjeknya Anggi, predikatnya menyapu, hampir seluruh ruang kelas itu sebagai objek. Jadi yang perlu kalian perhatikan, kalau dulu belajarnya objek itu hanya terdiri dari satu kata gitu ya. Sekarang objek itu bisa lebih dari satu kata. Subjek juga gitu, bisa lebih dari satu kata. Oke, kemudian yang D ada adverbia saja. Adverbia saja di situ menjelaskan kata beliau, nomina beliau ya. Oke, jadi yang D itu saja di situ menduduki fungsi pelengkap. Yang D itu saya sebagai subjek, bertemunya predikat, beliau saja itu sebagai pelengkap. Kemudian yang E ada adverbia hanya ya. Adverbia hanya di situ menduduki fungsi keterangan. Ya, jadi subjeknya ayah, predikatnya bersepeda, hanya di waktu luang itu sebagai keterangan. Jadi dari situ tadi kelima contoh dapat dilihat bahwa adverbia itu dapat menduduki semua fungsi sintaksis mulai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Oke, kemudian ada jenis adverbia ya, ada jenis adverbia. Ada 2, ada adverbia tunggal dan adverbia gabungan. Ini harus mau nggak mau, kalau saya dulu ya akhirnya pertama biar hafal ini adverbia atau tidak, satu banyak latihan, kemudian yang kedua ya mau nggak mau ya harus menghafal gitu ya, adverbianya apa aja gitu. Oke, yang pertama ada adverbia tunggal. Kalau adverbia tunggal ini hanya terdiri dari satu kata saja. Contoh kata hanya, lebih, hampir, saja, sangat, paling, tentu, dan lain sebagainya. Kalau adverbia gabungan berarti adverbia yang terdiri dari 2 kata. Contohnya ada lagi pula, hanya saja, hampir selalu ya. Contohnya ada adverbia gabungan itu dalam kalimat kami hampir selalu bersama-sama setiap saat. Nah, hampir selalunya di sini menjelaskan kata bersama-sama ya. Menduduki fungsi apa? Adverbianya menduduki fungsi predikat. Jadi subjeknya kami, predikatnya hampir selalu bersama-sama setiap saat sebagai keterangan. Itu ya, jadi kalau mau lebih sensitif menganalisis kelas kata itu kalian harus lebih banyak latihan. Jadi kalau ada kalimat kalian analisis satu persatu kelas katanya termasuk kelas kata apa gitu ya.
dikerjakan dulu sebisanya, nanti setelah itu dicek lagi di KBBI online gitu. Jadi kerjakan dulu sebisanya baru dicek, jangan langsung lihat KBBI gitu ya. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai numeralia dan adverbia. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.